Kalau bicara mengenai komunitas lintas agama itu sebetulnya sangat indah. Betul-betul sangat indah. Kenapa? Saya bisa memahami apa keyakinan orang lain, dan orang lain juga bisa memahami apa keyakinan saya. Saling mengetahui. Sebab indahnya kebersamaan itu adalah saling memahami, saling mengerti, dan bisa saling share. Saling share. Penting itu memang. Tetapi cukup harus diketahui, tetap harus ada yang namanya penanda identitas. Kalau penanda identitas itu tiada, maka tidak jelas apa yang dimaksud dengan lintas agama. Nama ilahi, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar di masyarakat umum, kita ditanya dengan pernyataan seperti ini. Orang Islam itu punya Allah, tapi orang Islam itu tidak tahu siapa nama Allahnya. Sedangkan kami juga punya Allah, tapi kami tahu siapa nama Allah kami. Itu dalam masyarakat umum biasa. Dan itu juga membuat kita gelisah sebetulnya. Kok aneh ya bahasanya jadi begini? Orang Islam itu punya Allah, tapi tidak tahu siapa nama Allahnya. Sedangkan kami, menurut yang non-muslim itu, juga punya Allah, tapi kami tahu siapa nama Allah kami. Kalau itu disodorkan di hadapan kita dan kita dengar, kita jadi bingung. Ini bahasa Indonesia tapi kok asing bagi telinga kita. Kira-kira kalau kita mendengar seperti ini, apa reaksi kita? Kita kayaknya itu biasa-biasa saja. Kita mendengar itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang reaksi. Tidak ada yang menegur. Padahal di Malaysia itu luar biasa. Sekarang ini sudah dimaklumatkan di Malaysia. Saya datang di Malaysia kira-kira sudah setengah tahun yang lalu lah. Lebih satu tahun yang lalu. Sebelum pemerintah kerajaan Malaysia menggedok Palu, saya diundang sebagai tenaga ahli untuk bicara mengenai penggunaan nama Allah di sana. Yang hadir ke Duta Besar Brunei, Duta Besar Singapura, dan juga dihadiri Pak La. Kalau orang menyebut Pak La itu ya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia. Bicara langsung, saya juga dibawa ke rumah beliau. Nah, di Malaysia kemudian diputuskan apa? Setelah saya bicara itu, bahwa non-muslim dilarang menggunakan nama Allah. Dilarang. Kalau muslim boleh pakai nama Allah, tapi non-muslim dilarang pakai nama Allah. Kenapa pemerintah Malaysia melarang itu? Karena nama Allah dipakai oleh non-muslim dalam rangka untuk mengkristenkan orang-orang Melayu. Dan itu efeknya luar biasa. Karena pemerintah Malaysia merasa gelisah dengan hal seperti itu, maka kemudian timbul reaksi. Jangan sampai ini terus berulang, dan memang orang-orang Melayu kemudian turun ke jalan untuk pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ini berlanjut, maka perlu ada pelarangan itu. Dan akhirnya betul, setelah dilarang, tidak ada gejolak lagi. Di Indonesia, tidak. Kenapa tidak? Karena kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Saya bicara begini bukan untuk memprovokasi, enggak. Saya coba bayangkan ya. Peristiwa 212 itu hanya bicara mengenai tafsir dari ayat yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 51, yakni kata maula. Dalam Quran tercantum kata maula. Perdebatan itu berlangsung, maula itu artinya pemimpin atau teman. Itu saja bisa membuat Muslim Indonesia menyatukan hati untuk turun ke jalan. Padahal itu hanya bicara mengenai tafsir, mana yang betul. Maula itu pemimpin atau teman.
Kalau yang saya bahas ini bukan sekedar tafsiran, tapi penyimpangan dari makna nama Allah yang betul-betul diselewengkan di sini. Jadi bukan bicara mengenai maulah, tapi nama Allah yang diselewengkan. Saya hari ini membawa yang namanya Alkitabul Muqaddas. Kalau bicara Alkitabul Muqaddas itu adalah Alkitab atau yang sering kita kenal dengan istilah Bible. Ini dipakai oleh komunitas Kristen Arab di Timur Tengah. Alkitabul Muqaddas. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Tapi kita Muslim di Indonesia atau Muslim di Timur Tengah tidak ada masalah dengan ini. Kenapa? Mereka tahu ini untuk komunitas Kristen Arab di Timur Tengah, pakai berbahasa Arab. Jadi mereka kalau membaca kitab suci mereka ya dalam bahasa Arab, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bahkan nama Allah pun dipakai, nama Allah juga dipakai. Misalnya kalau ini tercantum dalam kitab Sifr Ta'win, kalau yang bahasa Indonesianya adalah kitab Kejadian. Kalau bahasa Ibraninya adalah Sefer Bereshit. Di sini tertulis fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Mereka menggunakan istilah Allah dengan ungkapan yang tepat. Allah di sini dipahami sebagai Allah huwal ismul a'zam, ismul al-ilah. Allah itu adalah nama yang agung, nama dari al-ilah. Mereka bisa bedakan mana al-ilah, mana Allah. Al-ilah itu sembahan. Namanya Allah. Jadi mereka menggunakan istilah secara tepat. Meskipun mereka menggunakan nama Allah. Saya tidak keberatan. Dan kita pun tidak boleh keberatan. Tidak mungkin kita melarang orang-orang Kristen Arab menggunakan nama Allah. Karena orang Yahudi pun juga menggunakan nama Allah. Tapi penggunaannya tepat. Sebagai nama diri. Sehingga kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, orang Arab Kristen maupun orang Arab Muslim paham bahwa yang dimaksud ilah itu istilah umum. Sedangkan Allah itu adalah nama dari ilah yang dimaksud. Jadi ilah itu istilah umum, Allah adalah nama dari al-ilah yang disembah. Mau Kristen Arab, mau Muslim Arab, mau Yahudi Arab, mereka paham. Dan mereka menggunakan bahasa Arab yang sama. Tapi yang menjadi masalah itu di Indonesia. Di Indonesia penggunaannya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak bermaksud untuk menunjuk pada nama khusus, nama diri. Tapi sebagai istilah umum. Kalau ini Alkitabul Muqaddas tadi, ini adalah kitab suci untuk kaum Kristen Arab di Timur Tengah. Kita nggak ada masalah dengan ini. Kita nggak ada masalah. Yang masalah itu yang ini. Yang masalah itu yang ini. Kenapa? Karena ini bukan terbitan Timur Tengah. Ini terbitan di Indonesia. Kalau ini dibuka, judulnya adalah Alkitab bahasa Indonesia. Tapi di sini ada tulisan Arab, Alkitabul Muqaddas. Dan di sini tertulis Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2003. Jadi yang menerbitkan adalah Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta tahun 2003 yang lalu. Berarti ini adalah produk asli di Indonesia dan resmi. Sama kalau kita ada yang namanya Lembaga Pentaskhih Quran di Jakarta. Jadi ini lembaga resmi, bukan lembaga biasa, tapi ini lembaga luar biasa. Dan ini adalah diakui oleh pemerintah sendiri. Ini diterbitkan dalam dua bahasa. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arabnya. Jadi ini Alkitab berbahasa Arab plus bahasa Indonesia. Kita biasa-biasa saja kalau melihat ini. Saya pun juga biasa saja melihat ini. Tapi kalau orang awam, ini menjadi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada pertanyaan yang mengganjal. Apa pertanyaan yang mengganjal? Ini Alkitab, kitab suci untuk umat Kristen. Tapi kok berbahasa Arab dan itu diterbitkan di Indonesia. Apakah ini untuk umat Kristen Arab yang tinggal di Indonesia? Jawabannya impossible, tidak mungkin.
Apakah ini untuk umat Kristen Indonesia yang ngerti bahasa Arab? Juga impossible. Justru yang paling mendekati kebenaran sebagai sebuah jawaban, ini untuk komunitas Muslim yang hidup di Indonesia. Ini masalah. Tapi kita nggak pernah mempersoalkan ini. Kalau ini nggak perlu dipersoalkan, karena ini memang untuk umat Kristen Arab Kristen Arab di Timur Tengah. Tapi ini bukan untuk umat Kristen Arab di Indonesia. Tapi pasti ini untuk umat Muslim di Indonesia. Karena pakai dua bahasa, Arab dan Indonesia. Dan fakta juga terjadi di lapangan. Ini bukan dibacakan di gereja-gereja. Karena gereja tidak paham ini. Tetapi justru ini disebarkan di pesantren-pesantren. Bahkan di Sumeneb maupun di Demak, ini sampai disita oleh polisi. Gara-gara disebarkan di pesantren. Jadi jelas ini bukan untuk kaum Kristiani, tapi untuk kaum Muslim. Ini masalah. Dan ini harus kita jelaskan dimanapun. Agar yang Muslim paham bahwa ini tidak main-main. Saya bukan bermaksud memprovokasi loh. Jarang saya tausiah seperti ini. Saya ngomong begini supaya kita itu melek semua dengan fakta. Bahwa ini bukan sekedar menerjemahkan sebuah kitab suci. Orang boleh mengatakan, loh kitab suci kan boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Betul. Kitab suci boleh diterjemahkan dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Madura juga boleh. Di rumah saya juga punya kok yang namanya Alkitab Edelem Basa Madura. Saya juga punya. Apakah itu salah? Tidak salah. Saya pun juga punya Al-Quran dalam bahasa Madura. Juga tidak salah. Tapi masalahnya, untuk siapa terjemahan itu ditujukan? Itu yang harus menjadi perhatian kita semua. Kalau ini jelas tidak mungkin untuk komunitas Muslim, untuk komunitas Kristen di Indonesia. Ini pasti untuk komunitas Muslim di Indonesia. Dan sekarang jangan salah, ini bertengger di rak-rak buku perpustakaan IAIN di Indonesia. Lalu untuk apa? Apa sekedar untuk bacaan biasa? Saya kira tidak sekedar itu, tapi lebih dari itu. Itu pasti. Dan tujuannya sudah pasti. Bentuk kristenisasi bergaya pesantren ini. Ini sebetulnya bentuk kristenisasi bergaya pesantren. Karena orang pesantren akrab dengan bahasa Arab. Makanya dihadirkan dengan Alkitab yang berbahasa Arab. Apalagi kalau dilakukan dengan versi bahasa Arab. Lebih maknyus kalau bahasa kita. Iya kan? Nah, kemudian tidak sekedar persoalan mengenai kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang diterbitkan di Indonesia. Tapi penggunaan nama Allah itu yang menjadi masalah besar. Kenapa? Bisa baca semua? Di situ disebut terjemahannya, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Coba. Istilah Allah di situ pakai A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil. Istilah Allah dipakai. Di situ konteksnya benar atau salah? Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu salah. Tapi mereka mencoba menggunakan istilah Allah di situ tidak pada tempatnya. Segala Allah itu artinya banyak Allah. Kemudian ayat selanjutnya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kalau kita yang membaca itu, kita kayaknya menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena istilah Allah di situ dipakai, tapi konteksnya keluar dari nama suci, nama diri, menjadi nama umum. Saya ngomong gini, jamaah mungkin tidak terlalu gelisah untuk pada awalnya. Tapi sebetulnya kalau saya tulis begini, gelisah tidak ini? Gelisah sebetulnya. Dan ini bertahun-tahun loh. Tapi kita nggak pernah gelisah. Saya gelisah ini bukan hanya hari ini. Ngempet saya ini gelisahnya. Tahu ngempet gelisahnya?
Tapi karena kita nggak tahu, taunya itu oh ya sama-sama menggunakan nama Allah, sama-sama punya Allah, ya berarti kita bisa saling toleransi. Padahal tidak seperti itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita ini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kalau mereka jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Coba, sama atau beda? Kita maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Kalau mereka, jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau diringkas, kita tiada Tuhan selain Allah, mereka tiada Allah selain Tuhan. Paham kira-kira maksudnya? Ini bahasa jadi rusak. Bahasa kita dengan mereka sama, bahasa Indonesia. Tapi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka menggunakan bahasa yang tidak semestinya. Dan nama Allah memang dipakai dalam rangka untuk kristenisasi memang di sini konteksnya. Sehingga tidak salah bila di mana-mana penggunaan istilah Allah, ya kita sama-sama menyembah Allah. Tapi kemudian nanti digiring ke arah yang lain. Siapa nama Allahnya? Tidak sama seperti yang kita maksud. Kalau kita ditanya siapa nama Allahmu, kira-kira jawabannya apa? Loh, siapa nama Allahmu kok jawabannya Allah? Kan jadi bingung. Siapa nama Allah Anda? Kita bingung. Loh, kok siapa nama Allah? Ya, pertanyaan itu yang keliru. Seharusnya siapa nama ilahmu? Seharusnya begitu. Siapa nama ilah yang kamu sembah? Nama ilah yang kamu sembah adalah Allah. Bukan siapa nama Allahmu. Maka di sini banyak ayat-ayat yang bunyinya itu Allahmu, Allahnya, Allahku, Allah mereka, begitu. A-nya pakai A kecil, tapi ada juga pakai A besar. Tapi maknanya jadi masalah, tidak tepat penggunaannya. Dan ini sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi. Saya bermaksud agar mereka kembali pada kata yang betul. Makna kata yang betul. Ada dua opsi. Mereka kembali seperti penganut Kristen Ortodok yang ada di Timur Tengah. Penggunaan nama Allah yang betul sesuai dengan Alkitabul Muqaddas bahasa Arab. Atau mereka tidak boleh menggunakan sama sekali. Hanya dua opsi itu saja. Mereka kembali menggunakan nama Allah yang betul sesuai dengan penganut Kristen yang ada di Timur Tengah. Itu sudah betul, nggak ada yang perlu diprotes di sana. Tapi yang di sini itu bermasalah. Ngikuti yang ada di Timur Tengah atau tidak boleh menggunakan sama sekali nama Allah itu. Seperti yang ada di Malaysia. Hanya dua opsi. Kalau pakai opsi ketiga ini merusak bahasa. Dan ini menciderai keimanan kaum muslimin di Indonesia. Bukannya di Indonesia, Alkitab yang dipakai di Malaysia itu ternyata diimport dari Indonesia. Karena Malaysia tidak mengizinkan penerbitan Alkitab di Malaysia. Nggak boleh. Di Malaysia dilarang menerbitkan Alkitab di Malaysia. Di Malaysia dilarang. Tapi karena dilarang, maka impornya dari Indonesia. Di Malaysia itu, dengan di Indonesia, jumlah kaum muslimin bukan semakin meningkat, tapi semakin merosot. Sekarang kita masih berbangga ya, jumlah umat Islam di Indonesia itu besar, 80, 70, kayaknya masih merasa bangga. Padahal itu bukan semakin naik, tapi semakin merosot. Kenapa semakin merosot? Karena salah satunya adalah gara-gara seperti ini. Mereka berdakwah menggunakan kata nama Allah yang tidak tepat. Dan ini kalau yang mendengar ada yang non-muslim, saya sangat senang. Kenapa? Harus ada dua opsi tadi. Mau kembali ke istilah yang betul sesuai dengan Kristen Arab. Biasanya begini alibinya begini. Loh, kami kan sudah menggunakan nama Allah sebelum Islam datang. Alibinya begitu biasanya. Kami sudah menggunakan nama Allah sebelum Islam datang. Sebelum Nabi Muhammad lahir, kami sudah menggunakan nama Allah. Jawaban itu betul di Timur Tengah. Mereka menggunakan nama Allah sebelum Islam datang, bahkan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Betul. Tapi ingat, yang menggunakan nama Allah bukan kaum Kristen pada awalnya.
Tapi orang Arab sendiri yang penyembah berhala sudah menggunakan nama Allah sebelum Kristen datang. Bahkan orang Yahudi pun menggunakan nama Allah sebelum Kristen ada. Sebelum Yesus lahir, orang Yahudi sudah menggunakan nama Allah. Tapi nama Allah di situ dengan nama yang betul. Namanya yang betul. Tapi di Indonesia itu jadi masalah. Karena sebagai istilah umum. Maka tidak salah bila ketika teksnya berbunyi Eli Eli lama sabaktani, itu kalau diarabkan dalam teks Arab ini terjemahannya betul. Artinya apa? Ilahi ilahi limada taroktani. Kalau disebut ilahi ilahi limada taroktani, artinya Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kalau yang versi bahasa Indonesia bukan Tuhanku, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, tapi Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi bingung kan? Jadi yang salah ini siapa? Kita yang muslim di Indonesia yang terlalu mempersoalkan ini hanya milik umat Islam. Tidak, istilah Allah itu milik umum.
Mau yang Yahudi pakai, yang Kristen juga pakai, yang Muslim juga pakai. Tapi mereka sadar itu adalah nama diri Tuhan. Di Indonesia ini yang masalah. Di Indonesia bukan nama diri Tuhan, tapi istilah umum. Jadi itu kesimpulannya jadi rusak. Orang Hindu punya Allah. Siapa nama Allahnya? Allahnya bernama Siwa, Wisnu, dan Brahma. Rusak kan? Siapa nama Allahnya orang Konghucu? Siapa nama Allahnya orang Islam? Tanpa nama. Siapa nama Allahnya Kristen? Ada nama. Kita tanpa nama. Masih mending orang-orang Hindu punya nama Allah. Siapa nama Allahnya? Brahma, Wisnu, Shiva. Jadi begini, rusak tidak? Rusak ini. Jadi kalau kita ini tidak melakukan sesuatu, bukan berarti saya menyarankan Anda semua turun ke jalan ya. Enggak, tapi harus merubah wacana ini. Kalau saya sendiri yang ngomong begini, ini akan ditumpuk di meja saja. Siapa yang akan bergerak seperti ini? Ini kalau tidak, jalan terus ini. Dan ini akan dicetak terus. Dicetak terus. Bahkan dalam bahasa yang bahasa Dayak, menggunakan istilah ala talanu. Padahal itu kalau diarabkan Allah Ta'ala. Mereka pakai istilah itu. Dalam rangka apa? Untuk menyebarkan agama di kalangan Muslim. Dan itu bukan berarti menyebarkan agama itu salah. Menyebarkan agama itu hak setiap pribadi. Tapi jangan sampai memanipulasi istilah yang sifatnya eksklusif. Masjid itu istilah eksklusif Islam. Ka'bah itu istilah eksklusif Islam. Assalamualaikum itu istilah eksklusif Islam. Kalau pakai bahasa Arab, silakan pakai salamun lakum. Silakan, itu hak Anda. Kalau Anda non-Muslim. Karena orang Arab, Kristen di sana pakai istilah itu. Mereka nggak mau pakai istilah Assalamualaikum. Karena ini penanda identitas. Jadi kalau di Indonesia dikaburkan semua. Sehingga jangan salah bila anak-anak muda kita ini agamanya jadi rusak semua. Agama anak-anak muda kita menjadi tidak jelas. Karena dikaburkan. Dengan bingkai apa alasannya? Bhinneka Tunggal Ika. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu sudah betul. Tapi dimanfaatkan oleh orang yang mencoba untuk misi-misi tertentu. Yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya lebih paham Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Saya tahu teks aslinya kok. Secara lengkap. Mangkang jinatua kalawan siwa tatwa Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Nanging hana pamintaku huri panasahana ning ratu kabeh ya tan gegen Pancasila. Itu ada di dalam Kakawin Sutasoma. Tapi konteksnya adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi kalau ini pengaburan, ini masalah. Dan kita harus bersikap sebetulnya. Bukan berarti melakukan kekerasan, enggak. Tapi harus di-counter bahwa ini keliru, ini yang betul. Ini kalau tidak diluruskan, hanya dua opsi. Kembali seperti Kristen Arab di Timur Tengah, atau tidak sama sekali. Sekarang ini sudah ada komunitas Kristen yang tidak mau pakai nama Allah. Tidak mau. Karena mereka tahu istilah Allah itu adalah istilah orang Islam. Makanya mereka tidak mau menggunakan istilah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak. Mereka menggunakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu lebih baik. Enggak usah pakai nama Allah. Itu lebih baik. Sudah ada komunitasnya. Di Indonesia sudah ada. Dan kalau kita bisa bergandengan tangan dengan mereka, itu lebih baik untuk bisa menorehkan yang namanya keputusan hukum. Mereka nggak mau, kita juga nggak mau, yuk kita kerjasama. Untuk berhadapan dengan mereka yang masih menggunakan nama ini, tapi diselewengkan maknanya. Itu harus. Makanya perlu ini sikap yang tegas. Memang dalam beragama ini tidak bisa ada kompromi. Tapi kita bisa toleransi. Inilah salah satu bentuk toleransi. Toleransi itu bukan berarti menyamarkan, mengaburkan, tapi toleransi itu ada kejelasan satu dengan yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Saling menghargai. Anda tidak bisa menggunakan istilah kami juga nggak boleh menggunakan istilah mereka. Nah, itu yang seharusnya toleransi yang betul. Bukan dicampur aduk semua. Ini menjadi tidak jelas.
Kalau yang berhak merevisi ini sebetulnya Lembaga Alkitab Indonesia yang berhak merevisi. Tapi mereka kayaknya sampai sekarang tidak mau merevisi itu karena memang ada tujuan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, tidak direvisi. Tidak direvisi. Jadi penggunaan istilah Allah di sini itu sudah berlangsung lama dan tidak akan direvisi. Kalau direvisi adalah istilah-istilah yang lain. Tapi kalau istilah ini kayaknya dipertahankan karena mereka berupaya untuk memakai istilah itu supaya bisa bercampur dengan kita untuk mendakwahkan ajaran. Kemarin, ini fakta loh, ini bukan ngomong kosong loh. Al-Madani Mat. Iya kan? Ada yang masuk ke situ. Masuk ke situ dalam rangka apa? Sebar warta gereja. Dan itu mendakwahkan kepada Muslim. Padahal negara itu sudah ada aturan. Dilarang mendakwahkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini kalau kita bawa ke hukum, kena itu orang. Seharusnya kita bertindak. Kita ini nggak bertindak masalahnya. Sehingga kalau kita nggak bertindak, mereka terus melakukan itu. Saya ngomong begini bukan berarti, sekali lagi, bukan memprovokasi. Harus kita punya ketegasan. Kayaknya MUI itu tidak ada yang terlalu mengetahui dengan persoalan seperti ini. Ini persoalan kebahasaan sebetulnya. Ini kalau dihadirkan orang yang ahli linguistik, pasti bisa menjawab ini. Mau dia agamanya apa, kalau linguistik Indonesia pasti paham mengenai ini. Ini penyimpangan bahasa betul. Tapi memang sengaja digunakan dalam rangka untuk menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi ini nggak ada kaitan dengan agama sebetulnya. Kalau dia ahli linguistik itu ahli bahasa. Kalau apalagi ahli bahasa Indonesia atau ahli bahasa Melayu kan paham. Ini salah penggunaan seperti ini. Mau lihat kamus bahasa Indonesia, nggak ada pakai Allah itu istilah A kecil. Mana ada nama Allah dengan tulisan A kecil. Tapi di sini pakai A kecil, ada A besar. Apa bedanya A kecil, A besar? Itu kan sama dengan ilah, ada I kecil, ada ilah I besar. Berarti bukan nama. Kalau nama orang misalnya Suparno ditulis S kecil, kira-kira betul atau salah? Salah. Kalau nama Allah ditulis dengan A kecil, kira-kira betul atau salah? Salah. Tapi tetap berlangsung, karena apa? Yang dimaksudkan bukan sebagai nama diri, tapi nama umum. Kalau jadikan nama umum, kira-kira kita merasa nyaman tidak? Tidak nyaman, menciderai salah satu umat. Tidak boleh, itu sebetulnya berlaku. Jadi harus sekali lagi bergerak, memang harus. Kalau ada orang mengatakan bahwa istilah Allah itu istilah yang bisa dipakai oleh siapapun. Kalau hanya orang Islam saja yang pakai istilah Allah itu eksklusif. Karena istilah Allah itu kan bahasa Indonesia. Jadi siapapun orang Indonesia pakai istilah Allah boleh. Betul. Jawaban itu betul. Istilah Allah itu bukan istilah eksklusif umat Islam. Saya pun tidak setuju bahwa itu hanya milik umat Islam. Tidak. Itu milik umat agama apapun. Bahkan saya punya yang namanya Bhagavad Gita berbahasa Arab. Saya di rumah punya itu. Tapi penggunaan nama Allah itu betul. Sebagai nama diri. Bukan nama umum. Betul. Karena konteksnya berbahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia, jadi lain. Jadi bukan hanya eksklusif umat Islam sekali lagi. Itu milik siapapun. Mau Kristen silahkan. Mau Yahudi silahkan. Mau Muslim silahkan. Pakai istilah itu. Tapi dengan penggunaan yang tepat sebagai nama diri. Kalau ini bukan nama diri, ini nama umum. Iya, jadi berhala. Jadi istilah Allah itu berhala. Sembahan siapapun. Ini kalau tidak direvisi, jadi masalah. Yang masalahnya umat Islam itu tidak tahu seperti ini. Taunya pokoknya umat Kristen pakai istilah Allah, di Timur Tengah pakai istilah Allah. Betul. Tapi di Indonesia itu loh. Konteksnya kayak begini, itu betul atau salah?
Linguistik Indonesia saja menyalahkan ini, apalagi yang ngerti agama. Bahkan mereka lebih tahu. Bahkan kalau saya mau mengatakan ya, Baba Sinoda III itu seperti paus lah. Paus untuk umat Kristen Ortodok Koptik itu melarang Alkitab yang judulnya adalah Bible Asy-Syarif atau Alkitab Asy-Syarif. Kenapa Alkitab Asy-Syarif dilarang oleh pemimpin tertinggi gereja Ortodok Koptik di Mesir? Karena di dalamnya menggunakan istilah-istilah Qur'ani, istilah-istilah Islami di dalamnya. Dan itu Baba Sinoda mengatakan ini melanggar etika. Ini merusak hubungan antara Kristen Koptik di Mesir dengan Muslim di Mesir. Maka dilarang diterbitkan, beredar di Mesir. Itu tegas Baba Sinoda. Ini pemimpin yang benar. Kenapa? Mereka menjaga keutuhan Mesir. Supaya tidak terjadi gejolak antara Kristen dan Muslim di Mesir. Tapi kenapa di Indonesia ini jadi permainan? Jadi mainan di Indonesia. Dengan alasan orang Arab Kristen sudah pakai ini. Betul jawabannya. Tapi tidak. Titik itu baru koma. Paham ya kira-kira yang saya maksud? Satu hal yang patut dicermati oleh setiap muslim dimanapun. Saya ingin menyadarkan semuanya. Kita tidak boleh melakukan upaya-upaya yang sifatnya praktis. Yang melanggar hukum. Praktis melanggar hukum. Itu harus betul-betul kita cermati. Tidak boleh liar. Karena kita dihadapkan dengan hukum. Tapi kalau berkaitan dengan wacana, pikiran, kita seliar apapun pikiran kita, itu nggak akan terkena hukum. Seliar apapun. Hukum hanya bermanfaat, bisa berfungsi kalau kita sudah melakukan aksi. Dan itu kita nggak boleh melakukan dengan cara yang tidak benar. Harus benar. Itu harus kita sadari betul. Jadi yang kita bisa lakukan adalah berwacana, menyadarkan umat, supaya mereka bisa bergerak. Nah, bergeraknya itu secara teratur, dengan bersama-sama. Bukan secara kecil-kecilan, bergerak secara kecil-kecilan, nggak akan ada pengaruhnya. Tapi kalau bergerak bersama bisa terjadi. Dan itu yang dilakukan di Malaysia. Di Malaysia itu bukan bergerak secara individu, tapi bergerak secara komunal bersama-sama. Dan kemudian itu bisa membuat mereka punya wibawa. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak akan punya wibawa. Kalau saya bergerak sendiri nggak akan punya apa-apa. Tapi kalau semua sadar mengenai beginian, dan alhamdulillah banyak ustadz yang sudah mulai tahu, oh ternyata yang mereka dengar selama ini itu hanya istilah biasa. Oh, semua orang pakai istilah Allah di Timur Tengah pakai istilah Allah, mau yang Kristen mau yang Muslim. Hanya itu saja. Tapi tidak tahu di Indonesia itu kayak apa. Ternyata begini, mereka jadi marah kayaknya. Marah dalam arti ini harus diluruskan, bukan marah dalam arti fisik, enggak. Ini harus diluruskan. Kalau enggak, ya itu tadi dua opsi. Mau kembali seperti yang ada di Timur Tengah, sesuai dengan penggunaan yang tepat, atau mereka tidak mau pakai sama sekali. Hanya dua opsi itu aja. Jadi bukan berarti umat Kristen dilarang total, enggak. Dalam arti hanya dua opsi. Mau pakai atau tidak. Itu saja kesimpulannya.